Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan saja. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini ya Tuhan. Karena segala kebaikan dan kasih setia Tuhan, pertolongan dan pelindungan Tuhan yang sungguh nyata dan ajaib dalam hidup kami yang kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan membaca ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, menanti-nantikan Tuhan. Sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dalam mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan, kesusahan dalam hidup, kita belajar untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan kehidupan, menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan hidup, kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, menunggu saat Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara dan saya. Kita butuh kesabaran untuk menanti-nantikan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus saudara dan saya buat dalam menanti-nantikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita menanti-nantikan Tuhan tidak pasif, tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tetapi kita tetap aktif. Walaupun kita menanti-nantikan Tuhan, tapi ada hal-hal penting yang dibutuhkan dalam hidup saudara dan saya dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama dalam ayat 1 sampai 3, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Ayat 1 jelas, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita dalam menanti-nantikan Tuhan adalah, yang pertama kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, kita harus tetap meminta pertolongan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan, meminta mujizat Tuhan dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Sehingga kita tidak berdiam diri, tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu, tapi sebaliknya kita tetap bergumul. Seperti sang pemazmur, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Sekalipun dia sedang menanti-nantikan Tuhan karena sedang ada dalam suatu pergumulan yang berat dalam hidupnya, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, dia tetap bermohon kepada Tuhan. Ini yang saudara dan saya harus buat dan lakukan dalam hidup kita dalam menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan dan kesulitan dalam hidup, kita belajar menanti-nantikan Tuhan dalam hidup dengan tetap berseru kepada Tuhan. Yang kedua, dalam menanti-nantikan Tuhan kita dituntut ayat 7 dan 8. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia,
dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Hal yang kedua dalam menanti-nantikan Tuhan, yang kedua kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Makanya dalam ayatnya yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dalam menanti-nantikan Tuhan kita harus berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Ayat kalimat selanjutnya, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, yang tak tertandingi dalam hidup saudara dan saya, menjadi dasar dan alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Dalam kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus tetap berharap. Kenapa? Karena pada Tuhan ada kasih setia. Artinya sekali dia mengasihi saudara dan saya, untuk seterusnya dan selamanya dia akan tetap mengasihi saudara dan saya. Tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berkaca dari pengalaman umat Israel, banyak kali mengadakan pembebasan. Dalam hidup kita juga Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan, mengadakan pertolongan, mengadakan campur tangan Tuhan, mengadakan jalan keluar, mengadakan kesembuhan dari Tuhan, mengadakan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita belajar bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun kondisi yang saudara dan saya alami, kita terus belajar menanti-nantikan Tuhan dengan cara kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita berharap akan kesembuhan dari Tuhan. Kita berharap akan mujizat dari Tuhan. Kita berharap akan pertolongan dari Tuhan karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam pergumulan keluarga kita, kesulitan ekonomi yang saudara dan saya alami. Kita berharap kepada Yesus. Karena saya percaya Yesus sangat mengasihi kita. Dia pasti menolong kita, pasti memberkati kita, pasti beri jalan keluar, beri solusi yang terbaik dalam segala pergumulan hidup kita. Yang penting kita tetap menanti-nantikan Tuhan dengan cara kita tetap berharap kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam menanti-nantikan Tuhan, supaya kami tetap berseru kepada Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa boleh memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba memohon pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.